وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. 7 fakta kebenaran jamaah yang nomor 1 ini paling awal dilihat dari mana? Ya. Paling awal dilihat dari mana? Anda pun tidak, kalau paling awal itu berarti antum kan sudah tahu musuhnya yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4 harus tahu. Lu ngerti kok. Suatu perlombaan itu dinyatakan sebagai nomor 1 karena ada lawannya nomor 2, karena ada nomor 3. Oh, enggak pernah membandingkan siapa kemudian yang nomor 2, siapa yang nomor 3. Kok mengaku tahu-taunya paling awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur yang sebanyak-banyaknya dan yang paling utama kita oleh Allah masih ditetapkan dalam istiqamah, dalam kenikmatan Islam, kenikmatan iman sampai saat ini. Aman fi amanillah wa fi barakatillah, dalam keadaan tetap semangat dalam berdakwah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya kemarin menyebutkan tentang masalah 7 fakta keabsahan jamaah Jukam di Indonesia. Lalu di komentar saya ada yang meminta untuk dijelaskan kembali apa saja 7 fakta keabsahan bahwa jamaah Jukam ini benar-benar sah di Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Insyaallah nanti kita buat, karena 7 fakta itu kalau kita jelaskan 10-15 menit lalu kita luruskan juga nanti terlalu terburu-buru. Maka kiranya saya ingin menjelaskan satu persatu aja. Semoga nanti 7 video atau 7 uploadan nanti bisa menambah penyenangan, semakin faham, semakin mengerti tentang apa sih 7 fakta kebenaran jamaah Jukam di Indonesia, beserta kita luruskan, kita ta'dil bahasanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya kalau nggak salah kemarin atau kurang lebih setengah tahun yang lalu, Al-Ustadz kami pernah juga membahas tentang 7 fakta kebenaran jamaah di Indonesia ini. Tapi tak apa, tempe itu kan, dele itu kan bisa digoreng jadi tempe, bisa jadi tahu, bisa jadi bacem, bisa jadi mendoan dan lain sebagainya. Intinya kan tempe, intinya kan dele. Nah, nggak apa-apa, mungkin nanti beda rasa aja, tapi intinya sama, dele. Ini juga sama intinya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Allahu a'lam. Saya nggak tahu persis siapa yang merumuskan 7 fakta kebenaran jamaah. Kalau nggak salah, kalau di antara Dr. Andes Nur Hashim atau Nur Zain, insya Allah di antara 2 itu, sesepuh Jukam zaman dulu, beliau membuat rangkuman, membuat skripsi kalau nggak salah skripsi atau rangkuman, yang mana dia melakukan penelitian keabsahan jamaah Jukam ini di Indonesia ini terukur atau cirinya atau memenuhi 7 fakta. Nah, 7 fakta yang tidak terfakta. Salah satunya yang pertama adalah, nanti kita bahas satu persatu aja. Yang pertama, salah satunya ya berdiri paling awal sendiri.
Kemudian semata-mata hanya untuk ridho Allah. Bukan kemudian yang nomor 3 termasuk menampung semua golongan. Kemudian bukan ormas dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu, insyaallah. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. 7 fakta yang menjadi keabsahan jamaah ini juga menjadi multitafsir. Keabsahan apa maksudnya? Keabsahan Islamnya atau keabsahan berdirinya? Ini terjadi multitafsir. Tetapi kebanyakan dalam benak kita dulu, dalam benak jamaah kita dulu menjadi jamaah cukam, keabsahan yang dimaksud adalah keabsahan yang paling sah menjadi Islam nomor 1 di Indonesia. Ngoten tak? Kayaknya ngoten. Dalam benak hati kita, dan itu terbukti dari rentetan beberapa asobiyah, takfiriyah dan lain sebagainya. Nah, itu karena kita beranggapan bahwa keabsahan ini maksudnya absah paling sah Islam di Indonesia, paling sah. Bukan keabsahan sebuah terbentuknya golongan, bukan. Karena kalau keabsahan terbentuknya golongan berarti dia juga mengakui terbentuknya golongan yang lain, keabsahan yang lain. Ini bukan. Ini dalam artian keabsahan Islam. Sehingga karena dia mengaku sebagai keabsahan Islam, maka selamanya atau dalam keyakinannya bahwa yang lain tidaklah dianggap Islam, dan itu terbukti. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Yang pertama ada 7, semoga nanti juga kita perlahan-lahan 7 fakta kebenaran jamaah, keabsahan jamaah cukam di Indonesia. Yang pertama adalah sudah berdiri paling awal di Indonesia. Paling awal di Indonesia. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Kemudian dalam klaimnya dia mengatakan 1941. Keabsahan jamaah itu berdiri tahun 1000 paling awal karena 1941. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala, dengan pendalilannya yaitu fu bai'atil awal fal awal. Fu bai'atil awal fal awal. Maka tetapilah bai'at yang pertama, maka yang pertama itu dia mengklaim tahun 1941 adalah paling awal. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Allahu a'lam apakah paling awal memang dia berkonsentrasi pada angka 1 yang di depan ya. Jadi itu kayaknya seperti Nyonya Menir juga 1941 kayaknya. Ya, kurang lebih loh ya. Saya pernah sepintas itu baca pabrik Nyonya Menir itu juga 1941, berarti hampir sama lah. Nah, di sini apakah hanya konsentrasinya pada angka 1 saja? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi seakan-akan mengklaim dia paling awal, paling mengadakan paling berbiat paling awal yang mengalahkan yang lain. Bahkan dalam cerita-cerita ya Allahu a'lam, saya nggak tahu kebenarannya, bahwa beliau KHN sebagai pendirinya Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah ghafarallahu lah, dalam cerita-cerita saya nggak tahu apakah beliau sendiri yang cerita, tapi saya sudah generasi ketiga, artinya mendengar cerita-cerita bahwa beliau itu sudah berkeliling seluruh Indonesia di zaman itu ya. Di zaman itu seluruh Indonesia dikelilingi, tidak ada Islam yang berbentuk jamaah yang berbiat. Lalu kita pertanyaannya adalah, kalau keliling Indonesia di zaman itu pakai apa? Pakai apa? Sedangkan kita saja yang sekarang di zamannya yang luar biasa modern aja, kita saja belum mampu keliling Indonesia. Dan itu sudah keliling Indonesia. Kalau cuma keliling mungkin bisa, tapi kalau itu tentunya kan bukan hanya keliling, tapi harus mulazamah, harus nonton karakteristik golongan ini apakah berimam atau tidak. Berarti membutuhkan waktu yang lama seharusnya loh ya. Tapi kita saat itu percayalah, tadi Pak Nur Hasan ghafarullahu lah dulu sudah keliling seluruh Indonesia,
dan dinyatakan bahwa tidak ada satupun Islam yang berbentuk jamaah. Lalu didirikanlah jamaah itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ya. Pengklaiman paling awal ini sebenarnya adalah pendalilannya fu bai'atil awal fal awal, tetapilah bai'at yang pertama maka yang pertama. Nah, ini yang dimaksud adalah tentang masalah khilafah atau khalifah. Dan keabsahan yang dimaksud dalam hadis ini adalah masalah penguasaan, kekuasaan. Maka ada hadis disebutkan ketika sudah ada berdirinya khalifah, maka ketika ada khalifah yang lain yang mendirikan, yang memberontak, maka bunuhlah yang terakhir. Berarti yang dianggap di sini adalah wujudnya kekhalifahan, wujudnya kerajaan, wujudnya sebuah negara. Nah, dalam pandangan Jokam, pandangan kita dulu adalah keabsahan yang dimaksud adalah keabsahan Islam. Maka yang terjadi adalah beliau dalam cerita yang sudah tidak asing lagi, tidak gharib, tidak asing lagi, tidak remang-remang lagi, sudah jelas bahwa beliau sendiri dalam cerita-cerita kita tahun 41 itu dibeat, disumpah hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Hanya 3 orang saja, saya dan teman saya mungkin dibeatlah, menjadilah jamaah. Lalu setelah itu dalam cerita, saya mengatakan dalam cerita, setelah itulah terbentuklah jamaah, yang lain dianggap firqah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Padahal kalau kita menengok sebelum tahun 1941, Islam di Indonesia sudah berjaya. Sudah ada yang kita kenal, yang saya ketahui aja ya, yang pastinya sudah ada organisasi besar, yang 2 organisasi yang cukup besar, walaupun yang lain insya Allah juga ada. Yang juga notabene adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berangkatnya dalam ghirah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini jadi klaimnya itu 41 itu adalah paling sah dari sisi jamaah, sehingga semua yang lain dianggap tidak sah setelah munculnya perbaiatan 3 orang ini. Masa akal? Kan lucu. Kalau hanya 3 orang berbaiat, 3 orang berbaiat, maka ya wakeh ngemalean. Nyata malah wakeh malean. Lalu pertanyaannya 3 orang ini yang satu itu meneruskan dari mana? Misalnya dari Arab. Arab sudah terbentuk bagus. Arab sudah terbentuk, tatanannya sudah luar biasa. Misalnya mengklaim dirinya dari Arab. Misalnya. Kalau mengklaim dirinya dari Arab, Arab sudah terbentuk. Mengapa di Indonesia sembunyi-sembunyi? Saya tidak sedang membahas beliau bertiga. Tapi cerita-cerita yang dikembangkan selama ini, cerita-cerita yang dikembangkan, yang sudah dikembangkan bersama-sama dan dipercaya oleh jamaah-jamaah secara umum. Maka tentunya keabsahan 7 fakta kebenaran jamaah yang nomor 1 ini paling awal dilihat dari mana? Ya. Paling awal dilihat dari mana? Anda pun tidak, kalau paling awal itu berarti antum kan sudah tahu musuhnya, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4 harus tahu. Lu ngerti kok. Suatu perlombaan itu dinyatakan sebagai nomor 1 karena ada lawannya nomor 2, karena ada nomor 3. Enggak pernah membandingkan siapa kemudian yang nomor 2, siapa yang nomor 3. Kok mengaku tautannya paling awal. Dan kenyataan sejarah tidak seperti itu. Kita sejarah yang umum saja, jangan sejarah yang bersifat eksklusif, bersifat intern. Kalau intern saja ya terserah yang membuat cerita. Kalau kita sejarah secara umum, Islam di Indonesia sudah sebelum 1941 sudah ada. Bahkan Bapak Haji KHN wafarullahu ketika diceritakan bahwa berangkat dari Indonesia ke Mekah itu juga dia sudah paham masalah Islam. Berarti sudah ada toh. Lalu ada bantah, tapi kan belum jamaah. Iya, misalnya belum jamaah versi nyenengan, versi antum, versi Jokam yang mengangkat jamaah sebagai sebuah akidah.
bukan sebagai sebuah muamalah. Jadi kalau jamaah sebuah akidah ya kembali kepada ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang diikuti oleh para sahabat yang telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala, maka paling awal dari mana? Kemudian keliling di Indonesia itu Anda juga harus bertanya, tanda tanya besar piye carane. Kemudian yang ketiga adalah tahu-tahu ada 3 orang yang dibeat mengklaim dirinya paling sah mungkin, nah, yang lain akhirnya tidak sah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Fa insyaallah demikian. Semoga tetap berakal sehat, salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.